Oke, selamat sore semua hari ini, yang dimana hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai makalah kearsipan. Selamat memperhatikan. Yang dimana makalah ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Natalia Magdalena Sinaga, dengan NIM 180503417, kelas paralel, dan sekarang saya sudah semester 7. Nah, di sini terdapat bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang daripada sebuah makalah, daripada sebuah kearsipan, yaitu sebuah instansi pemerintahan atau swasta dalam melakukan suatu pekerjaan dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat memerlukan data dan informasi, salah satunya adalah data kearsipan. Data kearsipan sangat diperlukan bagi setiap instansi pemerintah maupun swasta. Pada awalnya orang mengenal arsip hanya setumpuk kertas yang tidak berharga, tapi sekarang arsip merupakan hal yang penting dalam sebuah kantor atau instansi, baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Arsip tidak hanya berupa kertas, tetapi juga berupa film, kaset, slide, video, disket, dan fotokopi yang disimpan serta dipelihara selama diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah bab pendahuluannya. Yang di sini kita masuk ke pembahasan, yaitu ada pengertian kearsipan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut R. Subroto, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kearsipan adalah aktivitas pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Nah, menurut Kamus Administrasi, kearsipan adalah segenap rangkaian kegiatan perbuatan penyelenggaraan kearsipan sejak saat dimulainya pengumpulan warkat sampai dengan penyingkirannya. Nah, di sini ada menurut DRS E. Martono, menyatakan bahwa kearsipan adalah pengaturan penyimpanan warkat rekor atas dasar sistem tertentu serta dengan prosedur tertentu yang sistematis sehingga sewaktu-waktu diperlihatkan dan ditemukan kembali dalam waktu singkat. Nah, dari pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa kearsipan adalah suatu kegiatan atau proses pengaturan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tertentu. Nah, itulah pengertian dari beberapa menurut para ahli pengertian kearsipan. Nah, di sini terdapat pengorganisasian arsip. Ada beberapa pengorganisasian arsip dalam kantor yang sudah dikenal. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat dalam suatu organisasi, atau dengan kata lain, penyimpanan arsip yang dipusatkan di suatu unit kerja khusus yang lazim disebut sentralized. Sistem ini lebih menguntungkan untuk digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang kecil. Nah, yang kedua, desentralisasi, yaitu pengelolaan arsip yang dilakukan pada setiap unit kerja dalam suatu organisasi atau setiap unit mengelola arsipnya masing-masing. Sistem ini lebih menguntungkan untuk digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang sudah besar. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu kombinasi sentralisasi dan desentralisasi, yang dimana gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi untuk mengatasi kelemahan dari dua cara pengelolaan arsip. Nah, dan berikutnya di sini terdapat ruang lingkup kegiatan arsip. Yang pertama yaitu kegiatan penciptaan. Kegiatan penciptaan merupakan suatu proses pembuatan dari penerimaan arsip yang terdiri dari pengurusan surat masuk maupun pengurusan surat keluar.
baik menggunakan sistem buku agenda maupun sistem kartu kendali atau sistem pola baru. Yang kedua, kegiatan penyimpanan atau penemuan kembali. Kegiatan penyimpanan adalah kegiatan yang dimulai dari pengecekan tanda pelepasan yang ditandai dengan tanda disposisi atau DEP, pemberian kode-kode penyimpanan sampai penempatan arsip tersebut disimpan ke dalam folder dan dimasukkan ke dalam filing cabinet. Yang ketiga, kegiatan penyelamatan. Kegiatan penyelamatan yaitu kegiatan penyelamatan arsip agar tidak dapat diketahui oleh orang yang tidak berhak, rusak atau hal yang menyebabkan kehilangan nilai guna arsip. Yang keempat, kegiatan penyusutan. Kegiatan penyusutan adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang disimpan, terutama arsip yang telah hilang nilai gunanya, sehingga arsip tersimpan memiliki nilai guna yang tinggi. Oke, berikutnya di sini terdapat tujuan pengelolaan arsip. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan penanggung-jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan-bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah, baik instansi negeri maupun swasta. Nah, di sini juga terdapat masalah pokok dalam kearsipan dan cara pemecahannya. Yang pertama, masalah kearsipan. Menurut Drs. de Leongay menemukan bahwa masalah pokok di bidang kearsipan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat ditemukan kembali secara cepat dari bagian arsip suatu surat yang diperlukan oleh pimpinan atau suatu organisasi. Yang kedua, pinjaman atau pemakaian surat oleh pimpinan atau suatu organisasi lainnya dalam jangka waktunya sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. Yang ketiga, bertambahnya surat-surat ke dalam bagian arsip tanpa ada penyingkirannya, sehingga tempat dan peralatannya tidak lagi mencukupi. Yang keempat, tata kerja dan peralatan kearsipan tidak mengikuti perkembangan dalam ilmu kearsipan modern, sehingga sebagai akibat dari pegawai arsip yang tidak cakap dan kurang bimbang yang kurang teratur. Nah, itulah masalah kearsipan. Di sini ada cara pemecahannya. Dari kesimpulan tentang masalah pokok-pokok dalam kearsipan, maka pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Menggunakan sistem penyimpanan yang tepat sesuai dengan sifat kegiatan kantor itu sendiri. Terdapat dari 5 sistem penyimpanan arsip, antara lain 1. Sistem abjad atau alfabetikal. Kedua, sistem masalah atau subjek. Keempat, sistem nomor, baru numberic. Yang kelima, sistem tanggal. Yang keenam, sistem wilayah. Masing-masing sistem pengarsipan tersebut mempunyai spesifikasi tersendiri. Yang B, menyediakan tempat dan sarana perlengkapan arsip yang memadai serta mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, menyeleksi pegawai yang akan ditempatkan bagian arsip, baik dari segi kompetensi maupun mental serta etos kerjanya. Yang keempat, atau D, menciptakan prosedur peminjaman atau pengembalian arsip yang memadai, misalnya dengan menggunakan bon pinjaman arsip yang lazim disebut sebagai outslip. Oke, nah, inilah pembahasan mengenai daripada arsip yang bisa saya paparkan. Nah, bab penutup, kesimpulan yang bisa saya ambil daripada makalah yang sudah saya paparkan, yaitu kesimpulannya pada intinya dalam arti sempit, arsip adalah kumpulan warkat atau surat yang disimpan secara sistematis dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dengan cepat ditemukan kembali. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur. Namun sebaliknya,
Apabila arsip dikelola dengan tidak tertib, akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil makalah yang telah saya paparkan. Nah, saran saya di sini ada saran yang mau saya sampaikan bagi pembaca makalah saya nanti. Apabila terdapat kesalahan di dalam makalah ini, mohon kritik dan sarannya agar makalah ini bisa jadi sempurna dan baik, agar kita bisa lebih memahami mengenai makalah kearsipan. Akhir kata yang bisa saya ucapkan, terima kasih. Sampai sinilah paparan saya mengenai makalah saya. Apabila ada tutur kata yang kurang baik ataupun tutur kata yang kurang tepat dalam pemaparannya, saya meminta maaf. Terima kasih.